Oke. Nah, kedengaran Bu Fir? Alhamdulillah udah Bu Mel. Apa kabar Bu Mel? Alhamdulillah. Mungkin langsung saja ya kita mulai Bu Iya. Fir. Iya, nanti tidak Waduh. terkejar waktunya ya. Ya. Kita kan masih pembukaan. Ya. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Mer. Waduh, sepertinya perjuangan Bu Vina ini luar biasa ya. Nampak dari wajahnya wajah-wajah perjuangan gitu. Perjuangan mencari sinyal ya Bu. Ya, perjuangan Baik. 45. Iya. Nah, Nampak nih Bu Mer, bajunya baju merah. Masih jadi 17 Agustus. bagaimana ini sekarang kondisinya Bu Vin? Ada aman? Alhamdulillah aman Bu Mer. Ini lokasinya lagi di mana ini Bu Vin? Nah, Oh, di Ranai masih daerah itu ya. iya Baik Bu Vina, Ya, mungkin Bu. dengan kondisi tersebut ya sudah nampak mungkin ya arah pembicaraan kita ini dari wajah-wajah Bu Vin ini. Sepertinya banyak yang mau dibicarakan. Nah, mungkin kalau boleh tahu Bu Vina, nah apa kira-kira mungkin yang bisa saya bantu? Nah, nampaknya dari wajah-wajahnya ini ada banyak masalah nih. Iya Bu Mer, Bu Mer ini tahu aja. Sebenarnya gini Bu Mer, saya datang ke sini juga sengaja gitu ya Bu Mer. Sengaja untuk jumpai Bu Mary nih. Bu Mary kira-kira ada waktu enggak? Saya pengen curhat nih Bu Mer. Iya, ada Bu. Tenang saja, aman. Silahkan. Mau curhat apa Bu Vina? Oh gini Bu Mer, saya kan udah ngajar ini beberapa tahun ini ya Bu Mer. Ya. Sudah banyak angkatan juga yang sudah saya ajar. Cuman rasanya Bu Mer, untuk angkatan sekarang ini entah mungkin strategi yang saya gunakan ini kurang bagus atau gimana Bu Mer. Saya kadang ada rasa kesal, ada rasa kecewa, ada rasa sedih yang saya rasakan Bu Mer. Sudah saya gunakan nih Bu Mer, nih sebenarnya masalahnya ini di kelas 7 ya Bu Mary. Ya Bu Vina. Di kelas 7 itu pertama saya gunakan dengan metode ceramah gitu Bu Mer, karena saya beranggapan nih kelas 7 nih baru beradaptasi dari SD ke SMP. Jadi saya gunakan dulu Bu Mer metode ceramah. Ketika metode ceramah ini saya menjumpai nih anak-anak ibaratnya sibuk sendiri. Saya ngomong di depan, anak-anak saya nih ngomong pula di belakang. Saya ngomong A, anak-anak udah B, C, D, E. Nah, yang itu pun di luar dari materi yang saya sampaikan. Jadi waktu saat itu saya berpikir, nih anak-anak seperti ini kok bisa gitu? Apakah karena anak-anak ini mungkin bosan nih? Jangan-jangan metode yang saya gunakan ini membuat mereka bosan gitu. Jadi saya tukar lagi nih Bu Mer. Saya tukar dengan metode ibaratnya problem solving, di mana saya beri LKPD, di sana saya memberikan kasus-kasus gitu, masalah-masalah yang dipecahkan oleh anak, saya ajak anak-anak ini keluar. Nah, di sana saya kecewa juga baru Bu Mer. Kecewanya gimana? Beberapa anak ini pas di luar malah lebih asik dengan kondisi luar, lebih asik memperhatikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi yang saya berikan gitu. Nah, saya ganti lagi dengan diskusi ini Bu Mer. Ketika saya diskusi, nah memang sebagian itu sudah mengikuti dengan baik, cuman beberapa mereka juga masih saya temukan nih, masih ada yang jalan-jalan ke sana kemari, yang kerja juga itu-itu saja. Misalnya nih satu kelompok itu 4 orang nih Bu Mer. Nah, 2 orang ini diskusi dengan baik, yang satu orang lagi cuma nengok-nengok aja. Yang satu lagi malah pergi ke kelompok lain, cubit temannya, colek temannya. Tidak berada di dalam forum diskusi itu sendiri. Iya Bu Vina. Jadi secara garis besar memang luar biasa ya Bu Vina. Ternyata sudah berusaha begitu kan melakukan beberapa metode pembelajaran, melakukan beberapa strategi. Nah, jadi di sini dari pembicaraan kita ini harapan Ibu Vina nanti setelah pembicaraan ini apa kira-kira? Harapan saya Bu Mer, saya menginginkan nih, soalnya kita itu mengajar itu tidak hanya capeknya aja gitu. Iya. Meskipun kita capek tidak masalah, asalkan apa anak-anak ini paham gitu. Anak-anak ini aktif ikut dalam kegiatan proses pembelajaran, bukan malah ibaratnya open tak open gitu. Itu yang saya inginkan nih Bu Mer.
Ya, sebelum itu Bu Vina, mungkin, saya mau bertanya dulu Bu Vina ya. Iya, Bu Mer. Sebelum Bu Vina melakukan, berbagai kegiatan pembelajaran itu, nah Mm-mm. Ibu Vina pernah tidak sebelumnya itu mungkin melakukan observasi atau kan istilahnya kita sekarang itu namanya kan melakukan tes, diagnostik atau misalnya, ini apa, baik non kognitif, bisa dalam bentuk observasi langsung mungkin ya, Mm-mm. yang tujuannya nanti kan kita bisalah melihat kesiapan belajar anak ini. Misalnya kan dalam hal, misal kita dalam tesnya itu untuk menentukan gaya belajarnya seperti apa begitu, atau mungkin, mengetahui tingkat pemahamannya seperti apa menggunakan tes, kognitif gitu. Pernahkah Bu Vina melakukan hal-hal tersebut? Untuk saat ini belum saya gunakan kayaknya Bu Mer. Kalau sebelum-sebelumnya ada saya gunakan, tapi kebetulan nih kayaknya saya lupa nih Bu Mer. Kenapa? Saya lebih fokus ke anak-anak. Saya fokusnya kok gini, kok gini, kok gini. Saya lupa dengan asesmen itu sendiri Bu Mer nih. Iya, mungkin memang Vina, memang perlu juga mungkin ya Bu Vina ya, dalam hal sebelum kita melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi tadi seperti yang udah Ibu Vina utarakan tadi kan sudah banyak usaha yang Ibu Vina lakukan. Ternyata memang masih belum hasilnya belum optimal baik dalam kegiatan. Nah, jadi di sini mungkin bagusnya memang saya sarankan juga itu tadi ya Bu Vina. Jadi menurut Bu Vina kira-kira dalam pelaksanaannya nanti itu kira-kira ada enggak hambatannya? Supaya ya pembelajarannya itu lebih optimal begitu. Iya Bu Mer. Oh, hambatannya sepertinya dari proses media pembelajarannya sendiri Bu Mer. Tadi ketika Ibu Mer mengatakan ada enggak asesmen diagnostik, saya baru Ya. berpikir, oh iya ya, selama ini saya gunakan, tapi kok saya lupa untuk saat ini gitu. Di sana Ya. saya baru ingat, jangan-jangan nih anak saya jalan-jalan ini jangan-jangan nih tipe kinestetik nih. Ya. Nah, mungkin untuk itu bisa saya variasikan lagi Bu Mer nih untuk media pembelajarannya. Tapi Bu Mer, untuk memvariasikan media pembelajaran ini saya punya hambatan nih Bu Mer yang terfikir di pikiran saya. Pertama, mungkin kemungkinan nih ya Bu Mer, kita kan nggak tahu apakah semuanya ada di sana atau Aduh, sepertinya Bu Vina terlempar. Ekspresinya mau bicara juga lagi. Ya. Iya, dia mau berbagi hambatannya ke kita. Iya, tadi sampai hambatan ya, Bu. Iya. Padahal Aduh. gitu ya, hari masih hujan kayaknya. Aduh, kasihan wajah Ibu Vina mau bicara terus. Jadi di 2 Koto itu anak-anaknya masih itu juga, Bu Ber? Iya. Masih banyak cuek-cuek juga kayaknya ya? Iya, Bu Mel. Memang karena mungkin iya kita itulah ya keyakinan itu belum kita laksanakan dengan baik mungkin ya. Kolaborasi itu memang penting. Terlempar Ibu Vina. Jadi mungkin ini berpengaruh kepada situasi dan kondisi daerah di Iya. sana gitu kan. Iya, Bu Mel. Memang Bisa kan kita jadi lihat saja kan kalau di tempat kami Bu Mel kan belum ada pagarnya. Kiri, kanan, muka, belakang itu kan hutan gitu. Jadi kan memang untuk disiplin ini bagaimana ya kita. Sedangkan yang sudah ada sekolahnya pagarnya aja kadang masih ada yang bisa ini lolos iya. kan apalagi kami itu kadang pas istirahat mereka kadang belanjanya tuh jauh ke sana. Makanya nanti pas sudah masuk itu lambat gitu. Dari mana tadi? Ada yang bilang dari sana Bu, agak jauh kan Bu gitu kan. Memang Oh jadi dari nggak ada kantin sekolah itu nggak ada, Bu Mer? kalau yang maksudnya ada Bu Pina jualan di sini kan, tapi kadang itulah Bu, bener, nggak ada ini kan, pertama nggak ada pagar segala macam, jadi anak tuh bebas juga, walaupun udah dilarang kan, jangan jauh-jauh belanjanya gitu. Kadang itu mungkin ya daerah 2 Kutu itu kan siswanya kalau saya kadang-kadang pulang kampung Bu Mer ya,
Ya. Mereka itu sudah banyak yang merokok, mungkin karena daerah dingin mungkin ya. Jadi kalau Ya. mereka di sekitar sekolah itu kan nggak mungkin, mereka kayaknya seperti itu. Saya kan kalau pulang kampung itu kan sering juga perhatikan siswa yang pulang sekolah gitu kan. Nanti mereka buka sepatu gitu, kelihatannya buka bajunya keluar, terus hisap rokok gitu. Jadi saya sering juga bertanya sama suami kan, memang keadaannya seperti itu, mau diapakan lagi kalau nanti kita agak keras guru-guru, nanti anak itu nggak mau sekolah katanya kan. Jadi agak serba susah juga jadi guru di dua kota ini, dia bilang seperti itu gitu. Ya, seperti itulah Bu Nel. Jadi kita memang mungkin aturan mungkin seperti belum sekolah yang di luar kan memang ya lebih disiplin dalam segi Iya, disiplin. Kalau di sini tuh gimana ya anak-anak tuh Bu Nel, tambahkan lokasinya, lapangannya modelnya luas juga gitu. Kadang kan bajunya yang keluar itu kadang udah kelihatan gitu kan. Ya iya, bisa nanti dimasukkan Bu katanya. Udah ini kalau apa nanti enggak bisa mau dimasukkan lagi. Terus gimana kita kan gitu kan. Apalagi yang kelas-kelas 9 itu kan. Sama halnya dalam hal ini. Yang untuk cabut tuh kadang mau tanya kalau cabut. Saya tahu. Aduh, Bu Vina. Bagaimana kabarnya, Bu? Ya Bu, maaf Bu terlempar. Iya, jadi agak terputus tadi pembicaraan kita ya, karena Bu Vina tadi ada ini ya, ada apa tadi itu ya? Kita sambung Bu Mer. iya Iya, boleh tadi kita lanjutkan. sampai hambatannya ya, hambatan Iya. Bu Vina mungkin dalam hal ini tadi dalam pelaksanaan pembelajaran tadi apa begitu kan? Ya Ibu Mer. Jadi gini Bu Mer, saya berpikir hambatan yang akan saya jumpa itu seperti apa? Itu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan gaya-gaya belajar anak nih dari asesmen diagnostik nanti, tentu saya harus melihat kinestetiknya, butuhnya seperti apa, audionya seperti apa, visualnya seperti apa. Saya terpikir nih untuk juga menggunakan media pembelajaran seperti menampilkan video, menampilkan PPT. Cuman ya Ibu Mary juga mungkin tahu nih, di sekolah kita itu hanya kekurangan sarana prasarana. Yang ada itu fokusnya cuma 2. Terkadang kita sama-sama perlu nih. Kita ada 4 lokal nih. Jadi mungkin agak sedikit terhambat lah di sana Bu Mer. Apalagi dengan kondisi speakernya cuma 1 Bu Mary. Iya, memang benar Bu. Ya memang saya lihat juga kondisinya seperti itu dan saya pun juga merasakan apa yang Bu Vina rasakan ya. Tapi memang benar Bu Vina. Nah, sejauh ini kan memang Bu Vina sudah berusaha ya. Jadi di sini apa rencana Ibu Vina untuk kedepannya mungkin supaya pembelajaran yang dan hal-hal tadi pembelajarannya berjalan dengan baik dan seperti yang tadi ya beberapa permasalahan yang muncul dalam pembelajaran itu tuh dapat teratasi gitu. Apa kira-kira rencana Bu Vina untuk kedepannya? Rencana saya nih Bu Mer yang ada terngiang-ngiang di pikiran saya sekarang, mungkin dengan kekurangan sarana prasarana ini mungkin pertama bisa kita usulkan juga ke kepala sekolah. Mungkin tidak dapat tahun ini, tahun depan mungkin dapat tambahan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita mengajukan ke kepala sekolah, tidak mungkin pula kepala sekolah ini bisa langsung belikan gitu. Mungkin bisa juga saya gunakan dengan cara kolaborasi nih dengan teman-teman seperti sama Ibu Mary, sama Ibu Ria, dan guru-guru yang lain. Misalnya saya masuk hari ini, hari Selasa jam 1.2 misalnya. Nah, jam 1.2 itu siapa-siapa guru yang masuk nih. Mungkin bisa saya hubungi sebelum hari H. Nah, sebelum hari H itu saya tanya, Bu, Ibu gimana? Butuh infokus tidak? Kalau Ibu nak butuh, saya mau pakai nih. Nah, ternyata nanti bisa nih infokusnya. Ternyata nih speakernya enggak bisa. Yang janjinya video mungkin bisa saya alihkan dengan menggunakan PPT, di mana suaranya saya sendiri yang isi. Jadi saya ngomong jelaskan juga sambil menampilkan slide-slide PPT. Nah, kalau ternyata enggak juga, ya namanya kita juga sama-sama butuh gitu ya Bu Mer. Ya. Mungkin saya bisa menggunakan kegiatan-kegiatan nih Bu Mer, seperti kinestetik nanti saya kasih alat peraga di mana mereka mungkin bergerak-gerak di sana, jadi mereka enggak bosan. Saya berpikir anak-anak yang jalan-jalan ini jangan-jangan bosan nih dengan proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian untuk anak-anak yang audio kalau memang enggak bisa menggunakan speaker,
mungkin saya lebih ekstra ngomong langsung kepada anak. Jadi mereka tetap menggunakan gaya belajar mereka. Jadi mereka ini tidak teraniaya. Kemudian untuk anak-anak yang visual ini lebih agak enak lah ya. Kalaupun tidak bisa nanti nampilkan slide, mungkin bisa saya arahkan dengan buku paket, dengan gambar-gambar, dengan LKPD atau bacaan-bacaan yang mendukung materi di hari itu, Bunda. Baik. Jadi tadi Bu Vina sudah mengemukakan mungkin hambatannya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya untuk ke depannya seperti apa. Nah, jadi di sini kan tadi apa namanya ya? Jadi tentu kan di setiap kegiatan itu mungkin ada juga nanti kan halangannya tadi seperti infokusnya itu terbatas. Nah, jadi kan nanti ternyata pas pembelajaran ternyata infokus itu tidak tersedia. Mungkin sedangkan Bu Vina kan mau mengajar ini menggunakan infokus. Nah, jadi apa antisipasi dari Ibu Vina sendiri ya, supaya nanti pembelajaran itu dapat tetap terlaksana walaupun dengan sarana dan prasarana apa adanya begitu. Mungkin tadinya mau pakai infokus jadinya nggak jadi begitu kan. Ya. Jadi apa antisipasinya terhadap hal-hal demikian? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Mer, untuk antisipasi tentu ya namanya kolaborasi itu makanya saya gunakan nih Bu Mer sebelum hari H gitu. Jadi kan saya lebih ternyata besok saya enggak bisa nih gunakan. Jadi bisa saya persiapkan semaksimal mungkin. Mungkin saya mau menggunakan LKPD, mau buat gambar-gambar. Jadi saya masih ada waktu untuk mempersiapkan itu semua Bu Mary. Ya, luar biasa ya Ibu Vina. Nah, tetap semangat Bu ya. Memang dalam pembelajaran ini mungkin kita tidak banyak kekurangan baik itu dari segi sarana dan prasarana, baik dari segi siswanya, tapi seperti yang saya lihat di sini Bu Vina itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi di sini mungkin apa komitmen Ibu Vina untuk kegiatan yang aksi atau rencana yang sudah Ibu Vina susun ini? Komitmen saya untuk kedepannya, saya bisa nih Bu Mary lebih menenangkan pikiran saya, lebih membuka mata saya, kira-kira apa kesalahan yang terjadi. Ternyata seperti tadi nih Bu Mer, oh iya saya lupa nih asesmen diagnostik gitu. Karena apa? Saya lupa mungkin karena saya hanya fokus di masalah. Saya lupa akan solusi yang akan saya cari Bu Mer. Jadi untuk kedepannya saya lebih menenangkan pikiran saya, kemudian saya lebih rajin lagi untuk mencari variasi-variasi dari media pembelajaran itu sendiri. Iya, luar biasa ya, semangat ya Bu Vina. Nah, terakhir Bu Vina. Jadi kan untuk melaksanakan semua aksi apa rencana Bu Vina kan tentu pasti ada pihak-pihak. Nah, siapa saja yang kira-kira Bu Vina libatkan dalam rencana ini? Nah, yang saya libatkan yang pertama nih Bu Mer, tentu muridnya. Iya. Kenapa? Setiap proses pembelajaran itu tidak akan pernah berhasil jika anak-anak ini tidak terlibat. Nah, jadi yang pertama itu anak murid. Kemudian yang kedua itu adalah kepala sekolah, yang namanya pemimpin di sana. Tentu kita juga butuh nih, misalnya nih, jangan-jangan nanti saya mengadakan misal seperti di materi aritmatika sosial nih di tahun lalu yang pernah saya kerjakan nih Bu Mer. Saya butuh anak-anak ini keluar dari lingkungan sekolah. Tentu untuk melaksanakan itu saya butuh persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian yang tidak lupa sangat pentingnya Bu Mer, itu adalah kerjasama dengan rekan-rekan guru, misalnya sama Ibu Mary, sama ibu-ibu yang lain dan juga bapak-bapak yang lain. Karena apa? Ketika saya lupa, nah ada teman-teman yang memberikan masukan nantinya sehingga saya ingat gitu. Karena yang namanya manusia sama seperti saya juga manusia, banyak kekurangannya Bu Mary. Ya benar sekali sama kita Bu Vina ya. Nah, jadi nanti kalau Bu Vina sudah laksanakan kegiatan ini, nah kan misalnya Bu Vina sudah laksanakan pembelajarannya nih. Nah, ada enggak kira-kira tindak lanjutnya seperti apa, refleksinya seperti apa yang akan Ibu Vina lakukan? Kalau sampai saat ini tindak lanjutnya yang saya pikirkan Bu Mary, dari bayangan-bayangan yang saya ingin rencanakan, misalnya
untuk menampilkan video, ingin menampilkan ini, mau membuat ini. Nah, nanti saya lihat hasilnya dulu Bu Mary. Kalau seandainya hasilnya belum juga memuaskan, mungkin saya tukar lagi alat-alat peraganya seperti apa. Dan juga mungkin ini bisa saya kolaborasikan kembali sama Ibu Mary ya Bu Mary. Ya, semangat ya Ibu Vina, luar biasa sekali. Nah, di sini Ibu Vina sudah menunjukkan ya bagaimana usahanya untuk melaksanakan pembelajaran yang memang yang dibutuhkan oleh anak seperti apa. Harapannya Bu Vina tetap semangat walaupun mungkin banyak kekurangan, kendala dan segala macam ya dalam mulai dari mungkin sarananya yang masih kurang, tapi kita sebagai guru tentu tetap harus semangat ya Bu Vina. Ya, Bu. Nah, mungkin karena waktu istirahat sudah habis Bu Vina. Nah, mungkin saya cukupkan dulu ya Bu Vina ya. Nah, ya Bu. Apa yang sudah saya sarankan itu dapat ini karena pembicaraan kita hari ini ada manfaatnya begitu Bu Vina. Tetap semangat. Sama juga kita sebagai guru ya Bu Vina karena kita satu sekolah ya. Jika misalnya ada mau bantuan atau mau curhat apapun itu jangan sungkan-sungkan Bu Vina. Demikian pun dengan saya sendiri ya Bu Vina. Nah, ya tentu Bu Mary. Sebagai guru kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus saling mendukung begitu. Oke, terima kasih Bu Vina. Nah, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih juga Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun hujan-hujan. Perjuangan Kak Mer lari kian kemari nah. Lari surang-surang lo tuh. Hai Lona Latibo. Jangan lari rami-rami lo kecil orang lo kampung kan beko lari rami-rami ya Mer ya. Bu Nel, tadi pas mati lampu yang teringek go ha. Baju rayo. Udah sehat anaknya Bu Mer ya. Cantik anak Bu Mer ini ya. Kayak mamanya. Suaranya hilang Bu Mer. Suaranya mute. Jangan. Nah, iya. Kemarin tuh nggak bisa duduk tuh, nggak apa namanya, nggak kuat sama dia. Alhamdulillah lah Bu Nel. Iya. Iya udah apa kayaknya kan udah itu. Udah tapi matanya masih itu kan masih kayu ya. Aponya masih itu mungkin ya karena mencret tuh Bu Mer ya. Iya mencret, muntah Bu Nel. Tapi alhamdulillah lah ya. Rencana kan dibawa KRS untuk nggak jadi. Tentu nggak ya. Kadang-kadang mau ada kepandaian juga kata orang tua. Iya. Kadang-kadang yang agak parah. Nggak parah pembawaannya kan. Kadang-kadang demam sedikit saja. Kalau kemarin memang tinggi panasnya awalnya nih Bu Nel. 40 derajat tuh Bu Nel. Kemarin tuh nggak sadar dia tuh. Kemarin dikasih Bu Nel itu kalau yang step itu kan. Iya, waktu itu kan lagi di lanai Bu Nel. Ya Allah, lama kali rasanya siang tuh ya Allah, cepatlah siang gitu. Kita kembali ke room kembali atau kayak mana nih? Tetap di sini? Mungkin nanti diinstruksikan sama Bu Suci. Belum ada instruksinya. Refleksi belum lagi ya? Belum lagi, tapi sejauh ini memang kita sebenarnya coach yang baik kalau guru-guru ini karena kita banyak mengalami gejala-gejala yang aneh, permasalahan yang aneh dalam guru setelah mengajar sekian puluh tahun gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya permasalahannya memang melibatkan kepala sekolah juga seandainya kebutuhan kita sebagai guru dicukupi. Misalnya kalau kurikulum Merdeka ini kan bagusnya satu guru, satu infokus gitu kan. Iya. Satu speaker. Jadi kalau memang itu diterapkan, kita bisa mencari ide baru, apa yang menarik untuk besoknya. Ini enggak. Kadang-kadang udah berjanji dibawa orang duluan kan apanya. Sudah Bu, tuh sebetulnya Bu. Sudah Bu. Mungkin kita kembali saja. Iya. Film utama iya. Tunggu dulu, kita lihat. Kita lihat dulu ya. Kalau kita disuruh, kita kembali. Nah, boleh kita kembali. Oke, kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Habib Resi. Anak bunda ganteng. Jangan dia punya kakinya.
Jangan lantai nak dicoret. Apa jule kau dia bilang turun nak sayang. Apa nak Apa nak? Apa nak Apa kalau bilang sama sayang? Ikut mengapa aku? Ikut dicoret.